Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, terima kasih telah mengklik video ini. Jadi di video kali ini saya coba berbagi ya buat teman-teman semua. Ya, kita tahu banyak sekali teman-teman yang sudah tahu tentang MotoGP ya. Tapi video ini khusus saya mau bagikan ya, mungkin bagi teman-teman ada yang belum tahu atau mungkin baru tahu dan pengen tahu lebih lengkap atau pengen tahu sekilas. Jadi di sini sengaja saya membuat sebuah video singkat ini. Di sini saya mau berbagi tentang MotoGP World Championship ya, atau sekilas info tentang MotoGP. Jadi sekilas info tentang MotoGP yang saya mau buat di sini. Pertama kita bahas motor-motor yang digunakan di MotoGP, dibuat khusus untuk balapan dan tidak dijual untuk umum. Kemudian menggunakan teknologi yang tidak tersedia untuk konsumsi umum, misalnya perangkat elektronik yang canggih termasuk telemetri, engine management system, kontrol traksi, rem cakram karbon, dan teknologi mesin modern yang diadopsi dari teknologi mesin mobil Formula One. Dan kapasitas mesin untuk maksimum ya, diantaranya 800 cc ke atas misalnya. Kemudian bahan bakar yang ada yang untuk balapan ya sekitar 21 liter. Kemudian terbagi dalam 3 kelas, kita tahu ya mesin-mesin yang berbeda, diantaranya yaitu Moto3, Moto2, kemudian kelas puncak yaitu MotoGP. Nah, balapan biasa digelar ya setiap akhir pekan dengan beberapa tahap. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih kapan, hari apa nih digelar balap MotoGP-nya. Jadi sesuai dengan beberapa tahap. Hari Jumat ya digelar latihan bebas, kemudian latihan resmi pertama ya di hari Jumat, kemudian di hari Sabtu dilaksanakan latihan resmi kedua. Nah, di mana para pembalap ini berusaha membuat catatan waktu terbaik untuk menentukan posisi start mereka di hari Minggu. Jadi seperti yang mengejar pole ya, siapa yang mengejar pole atau posisi di grid start untuk di saat balapan pada hari Minggunya ya. Kemudian biaya penyewaan satu unit motor ini diantaranya yaitu 3 sampai 3,5 juta dolar per sekali musim. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu, biar kita berbagi informasi di sini. Dan ya kalau kita perhatikan untuk kalender balap MotoGP ya, kita perhatikan yang tahun 2020 misalnya. Nah, 2020 seperti yang kita tahu itu MotoGP menyajikan 20 seri sepanjang musim. Tetapi karena pandemi COVID-19, karena corona, jadi kita sama-sama menonton kemarin kalau MotoGP hanya fokus di Eropa saja dan tidak 20 seri sepanjang musim 2020 kemarin. Dan di sana harusnya ada 83 rider akan berpartisipasi di 3 kelas kejuaraan, yaitu Moto2, Moto3, dan MotoGP. Dan mungkin ada yang pengen tahu dari mana negara asal para rider atau para pembalap. Ya, bagi teman-teman yang sudah tahu mungkin sudah hafal betul ya. Tapi buat yang belum tahu, kalau para pembalap atau ridernya MotoGP, kita tahu dari Italia, dari Spanyol, dari Ceko, dari Prancis, dari Jepang, Inggris, Australia, kemudian Afrika Selatan, dari Swiss, dari Portugal, kemudian Amerika, Jerman, Belanda, kemudian Thailand, Malaysia, Argentina, Belgia, Turki, Austria, dan Kazakhstan. Ya, mudah-mudahan nanti di seri musim yang berikutnya ya ada dari Indonesia ya, mudah-mudahan. Kalau kita sekarang melihat ke para penonton yang hadir di setiap gelaran MotoGP misalnya, kita ambil contoh ya di sirkuit Sepang nih. Menurut data pada 2017 sama 2018 kemarin ya, jadi pengunjung internasional itu dimayoritasi oleh Indonesia, teman-teman. Jadi orang pertama yang terbanyak atau negara pertama yang paling banyak mengunjungi menonton di Sepang ya 2017-2018 itu adalah orang-orang kita ya, orang-orang Indonesia. Kemudian ada Prancis, kemudian disusul orang Singapura, kemudian Thailand, kemudian dari Australia, lalu dari Amerika, terus dari Taiwan,
dari Inggris, dari Cina, dan dari Hong Kong. Ini menurut data yang ada ya, pengunjung atau penonton negara asal ya, penonton terbanyak begitu. Jadi urutannya Indonesia nih paling banyak. Jadi kita nggak heran ya kalau Dorna sempat mengatakan kalau Indonesia adalah fans MotoGP terbesar gitu di dunia ya. Wow banget ya. Dan untuk schedule dari beberapa tahap tadi kita bicarakan di awal ya, di hari Sabtu, di hari Jumat, atau di hari apa. Dan ini kita ambil contoh juga di sirkuit Sepang misalnya, jadwal yang harusnya ada di 2020 kemarin. Jadi rangkaiannya seperti ini ya, pada hari Sabtu setengah 12 itu sampai jam 12:10 itu ada kualifikasi pertama untuk Moto3. Dilanjutkan lagi pada jam 12 sampai jam 12:15 itu ada kualifikasi kedua untuk Moto3 juga. Lalu pada jam 1:10 sampai jam 1:25 itu kualifikasi pertama untuk MotoGP. Dan pada jam 1:35 sampai jam 1:50 ada kualifikasi kedua untuk MotoGP. Dan jam 2:05 sampai jam 2:20 juga ada Moto2, kualifikasi pertamanya Moto2. Dan di jam setengah 3 sampai jam 2:45 itu kualifikasi kedua untuk Moto2. Nah itu di hari Sabtu semua. Jadi kualifikasi terus dilakukan, baik itu Moto2, Moto3 dan MotoGP. Kemudian di hari Minggu itu khusus untuk jadwal balapnya ya, kita tahu jam 11 itu untuk balapannya Moto3. Kemudian jam 12:20 itu balapan yang digelar untuk Moto2. Dan jam 2 siang itu balapan untuk MotoGP. Jadi kemungkinan nanti di Mandalika juga akan digelar seperti ini ya. Jadi balapannya itu tidak malam hari, balapannya itu sekitar siang hari ya, sekitar jam 2 siang seperti ini. Karena Malaysia dan Indonesia seperti persamaan waktu, kita bilang ya, persamaan waktu bisa dibilang jam 2 siang untuk gelar balap nantinya. Kemudian dari sirkuit Mandalika sendiri kalau kita perhatikan ya, teman-teman semua sudah tahu dan sudah ramai didengar ya di mana-mana, sirkuit Mandalika dengan konsep sirkuit jalanan. Nah, ini maksudnya itu memang difungsikan sebagai jalan raya di saat tidak ada gelar balap. Dan maksudnya sebagai jalan raya itu adalah sebagai jalur untuk pariwisata ya, khusus untuk pariwisata. Karena di tengah-tengah zona sirkuit nanti ada hotel, kemudian di sisi selatan dari sirkuit sendiri kita tahu ada pantai, ada bukit-bukit indah untuk dikunjungi, untuk disamperin ya, berenang atau main selancar di sekitar sana, atau hotel-hotel yang di pinggir pantai tempat teman-teman menginap. Jadi inilah fungsinya sirkuit tersebut sebagai jalan raya untuk pariwisata, tapi tidak dibuka seperti jalan tol, tidak dibuka seperti jalan umum biasanya ya. Dan kemungkinan kalau kita perhatikan dari jumlah trek di sirkuit MotoGP Mandalika, selain trek utama ada trek service road yang sebelah kiri atau sebelah luar kita sebut, dan service road sebelah kanan atau service road sebelah dalam. Itu kalau kita perhatikan, jadi itu fungsinya. Untuk service road kiri dan kanan itu dibuat lebar seperti itu untuk bisa kita gunakan sebagai jalan umum. Jadi track lane sendiri itu tidak bisa kita gunakan nanti, karena kalau kita perhatikan nanti itu ada yang namanya geoblock atau kita sebut dengan dinding pembatas ya. Ada dinding pembatas akan terpasang sepanjang trek utama. Jadi di sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada dinding pembatas, jadi tidak akan dilewati oleh umum. Dan seperti apa nantinya itu konsep dari sirkuitnya setelah siap untuk gelar atau setelah melakukan gelar balap pertama, dan untuk berikutnya kita akan lihat bersama ya, jalan mana yang digunakan untuk umum atau untuk pariwisata yang kita maksud di sini. Dan juga untuk pengunjung atau penonton, jumlah penonton atau pengunjung maksud saya di sini bisa kita perhatikan, ini bisa menampung sampai 50.000 tempat duduk ya. Dan yang
tidak tempat duduk itu bisa nampung lebih banyak lagi, sekitar 138.000 atau mungkin lebih ya, karena tempatnya di kawasan Mandalika sangat luas. Selain di perbukitan juga bisa kita lihat ya, tempat-tempat duduk untuk nonton juga bisa. Dan di Hospitality Suite ya, ini bisa berkapasitas 7.700 penonton juga. Dan ini sekarang sudah mulai disiapkan lahannya untuk area pembangunan Hospitality Suite yang sekaligus juga sebagai area pedok, area parkir, dan area race controlnya nanti di sini. Dan pedok area juga kita sudah tahu bisa menaungi 40 garasi dari tim-tim balap yang akan berlomba di MotoGP Mandalika nanti. Dan selain menjadi tuan rumah balap MotoGP, Mandalika juga sudah mendapatkan kontrak untuk menggelar FIM Superbike World Championship atau WSBK, dan ini sudah kita lihat bersama di kalendernya pada November nanti ya, sudah masuk Indonesia sebagai venue untuk gelar Superbike juga. Nah, seperti ini untuk seating area ya, maksud saya yang free seating. Ini kita ambil contoh di sirkuit Sepang misalnya. Jadi bisa menampung 138.000 ya tiket tanpa tempat duduk. Jadi teman-teman mau berdiri silahkan, mau lesehan juga seperti ini silahkan. Dan di Malaysia itu harganya perkiraan harga kalau kita lihat di Malaysia secara ringgit ya, di antara $50 atau 50 ringgit, ini setara sekitar 200 ribuan rupiah ya. Jadi teman-teman yang mau tiket murah ya bisa gunakan free seating yang begini, bisa duduk, bisa berdiri, bisa lesehan seperti ini ya. Ini sekedar ilustrasi atau sekedar contoh saja, saya coba bagikan ke teman-teman yang ingin tahu atau yang belum tahu. Kemudian buat yang mau duduk di tribun, nah seperti ini, kita ambil contoh lagi di Thailand misalnya, ini di sirkuit Buriram. Di sini kalau mau dekat sama kalau mau melihat lebih dekat para pembalap di grid start misalnya, ini bisa menampung 50.000 tiket tribun ya, atau grandstand yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika nanti. Nah, ini kalau kita lihat harga di Buriram, atau ini kita lihat harga di Malaysia maksud saya, ini mulai dari 250 ringgit ya. Kalau konversinya ke rupiah, kita bilang 900-an ribu lah contohnya. Ini perkiraan harga ya, karena harga ringgit, harga rupiah juga kadang berubah. Jadi kita sesuaikan dulu, atau kita lihat aja nanti berapa harganya. Dan juga ya, ini semacam contoh seperti apa duduk di tribun atau di grandstand ya. Dan yang di Hospitality Suite ya, seperti apa contohnya, mungkin di sini saya coba bagikan contoh melalui gambar. Jadi yang bisa menampung 7.700 ya penonton atau pengunjung. Nah, ini di Hospitality Suite atau yang memiliki MotoGP PIV Village. Nah, itu harganya sih dari Dorna ya. Kalau dari Dorna sendiri ada harga untuk 2 hari, ada harga untuk 1 hari. Seperti yang saya coba tampilkan di sini. Harga bisa berubah mungkin ya untuk di Mandalika nanti ya. Ini sekedar perumpamaan aja. Misalnya 2 hari itu sekitar 999 euro. Nah, ini yang di Hospitality Suite atau yang memiliki MotoGP VIP Village. Kemudian yang 1 hari ini sekitar euronya itu 809 euro. Nah, ini kalau kita konversikan ke dalam rupiah, mungkin ya teman-teman bisa mengecek harga euro sekarang berapa ya. Jadi sekitar berapa juta ini ya, mungkin belasan juta ya harganya yang untuk Hospitality Suite yang punya MotoGP PIV Village di sini. Dan di bagian garasi nanti ya, seperti yang kita tahu 40 garasi bagi tim balap di sirkuit MotoGP Mandalika. Nah, ini sekitar gambar, dan nantinya seperti apa ya, insya Allah pasti kita akan bagikan ke teman-teman suasana seperti apa di garasi balap yang ada di Mandalika nantinya. Dan sirkuit juga harus memiliki berbagai fasilitas ya, tidak hanya lintasan, tidak hanya pedok, tidak hanya semacam Hospitality Suite dan sebagainya seperti barusan. Jadi diantaranya itu untuk fasilitas sirkuit yang harus ada di saat gelar balap nantinya. Yang pertama itu ada media center ya, ada ruangan untuk fotografer juga.
yang memotret, yang mengambil mengambil video visual ya buat gelaran balap di sini di Mandalika maksud saya. Kemudian ada para medis juga bersama ambulannya juga, dan otomatis standby-nya damkar atau mobil pemadam kebakaran juga harus ada standby. Lalu ada juga mesin ATM. Jadi para pengunjung yang ingin belanja nanti misalnya di saat gelar balap dan tidak punya cash, dan ya ada mesin ATM yang tersedia secara temporari mungkin dari berbagai bank akan hadir nanti di Mandalika di sirkuit sendiri untuk support para penonton atau pengunjung supaya bisa bertransaksi atau melakukan pembayaran apa di sirkuit nanti. Dan juga tidak lupa yaitu ruangan untuk beribadah. Jadi ada prayer room dimana yang mau sholat dulu sebelum nonton atau nonton dulu sebelum sholat ya, asal jangan bersamaan sambil sholat dan sambil nonton. Kemudian di sini selanjutnya itu merchandise Shopee. Jadi kita anggap aja semacam stand merchandise, tempat teman-teman belanja seperti souvenir atau belanja apa nanti di sini sambil menonton begitu ya. Ada merchandise, ada oleh-oleh, ada souvenir dan sebagainya. Dan tidak lupa juga mengenai food and beverage hall. Jadi tempat makanan atau kuliner juga di situ. Yang nonton pasti lapar, pasti haus kan. Jadi pingin sambil nonton sambil ngunyah, sambil nonton sambil hilangin dahaga begitu ya. Kemudian otomatis juga ada tiket counter ya, yang mana di situ akan disediakan nanti sebelum masuk ke sirkuit pasti ada redemption tiket counternya juga. Dan shuttle bus ini pasti ada karena para penonton yang akan hadir di sirkuit nanti tidak mungkin akan dibiarkan membawa kendaraan pribadinya langsung ke samping sirkuit. Jadi ada semacam radius mungkin 1 kilo atau mungkin 2 kilo untuk jarak sirkuit dengan kendaraan pribadi yang terparkir supaya tidak terjadinya macet di saat masuk ke sirkuit untuk menonton atau di saat selesai menonton teman-teman baru keluar dari sirkuit supaya tidak macet. Jadi nanti akan ada pengaturan untuk transportasi ya, tidak semua diizinkan membawa kendaraan pribadi langsung parkir di samping sirkuit seperti itu. Nanti kita akan bahas di video berikutnya atau di konten berikutnya kita akan bahas mengenai transportasinya juga. Dan yang terakhir di sini yaitu parking bus, private car dan motorbike. Ini sama halnya dengan yang barusan, area parkir di mana bagi para penonton, para pengunjung. Kemudian yang bawa kendaraan pribadi ya, bawa mobil sendiri gimana caranya untuk parkirnya juga, dan sepeda motornya juga agar nyaman, agar aman dan semua lancar. Nah, untuk selanjutnya itu makanan dan minuman ya, untuk paket komplit misalnya seperti food and beverage di sini. Kita ambil contoh misalnya di sirkuit Sepang ya. Contoh paket makan di sirkuit Sepang misalnya ini ada opsi A, opsi B, opsi C. Opsi A ini misalnya harganya sekitar 26,5 ringgit Malaysia. Nah, di sini ada nasi lemak, ada fried chicken, ada buah-buahan, ada mineral water misalnya. Kemudian opsi B ya, harganya juga harganya sama semua. Opsi B ada spaghetti, ada buah, ada mineral water. Opsi C juga begitu untuk vegetarian, misalnya mau pizza vegetarian atau mungkin makanan yang tidak ada kandungan daging. Ya nanti kita di Lombok mungkin untuk semacam paket makan ini kita juga akan kupas mungkin ya, kalau dirasa penting buat teman-teman yang pengen tahu nanti apakah nasi balap Lombok misalnya atau nasi Padang atau mungkin apa, nanti kita akan lihat juga. Jadi semacam contoh paket makan ya, sambil nonton jadinya biar enggak keluar cari makan, jadi langsung beli makan langsung duduk nonton gitu. Karena seperti yang kita lihat tadi urutan dari acara balapnya ya, pertama Moto3, MotoGP, terus Moto2. Nah seperti itu supaya teman-teman siap dengan konsumsi dan sebagainya. Nah setelah itu juga ada beberapa yang harus di checklist ya, seperti stand souvenir dan aksesori Lombok untuk barang-barang berkualitas ya, tentunya UMKM yang hadir nanti di sini ya. Mungkin bukan dari Lombok saja souvenirnya yang harus tersedia, tapi ada beberapa dari
luar Lombok juga otomatis akan didatangkan untuk souvenir, untuk aksesoris, karena nanti para penonton yang datang dari luar negeri ingin mengambil atau membeli sebuah oleh-oleh di MotoGP yang sudah dikemas dengan khasnya Indonesia ya, khasnya negara kita, untuk souvenir atau oleh-oleh buat para penonton yang datang dari luar negeri. Kemudian ada stand paket makanan khas juga, kemudian minuman juga di dalam sirkuit ya. Ini sudah kita bahas barusan, dan tidak ketinggalan juga akan menyibukkan para pemandu wisata untuk hadir ya, teman-teman yang bekerja di tour and travel tentunya yang bisa berbahasa asing. Ini pasti merupakan peluang sekali buat teman-teman semua. Kemudian dari penyedia transportasi juga, baik itu shuttle bus, baik itu yang menyewakan kendaraan atau yang menyediakan jasa travel ya. Jadi teman-teman akan ambil andil di sini juga nanti. Dan yang perlu di checklist juga yaitu diantaranya relawan, misalnya seperti kru, marshal, kemudian cleaner ya, petugas kebersihan, dan juga untuk satpam security. Pasti dibutuhkan sejumlah relawan yang sangat banyak nanti, dan otomatis juga akan ada musik, konser, akan ada hiburan rakyat. Jadi buat MotoGP yang kita tahu diselenggarakan dalam 3 hari, misalnya mulai dari hari Jumat, hari Sabtu sampai hari race-nya di hari Minggu, otomatis nanti akan ada namanya konser musik, ada hiburan rakyat, dan ini pasti spektakuler sekali ya kalau benar-benar kita menyelenggarakannya dengan maksimal, misalnya tanpa pandemik atau tanpa corona begini ya. Kemudian ada charity night dinner bersama pembalap juga akan ada nanti ya, acara seperti makan malam bersama pembalap begitu. Kemudian ada CSR pembalap. Nah, di sini sudah tersedia sekali misalnya kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh para pembalap, misalnya penangkaran penyu atau snorkeling di Lombok, atau mencoba berselancar atau dan sebagainya, akan disiapkan semua ya, dan lain-lain. Sekian dulu mungkin yang bisa saya bagikan ke teman-teman untuk sekilas informasi tentang balap MotoGP-nya Mandalika nantinya. Mungkin buat teman-teman yang lebih tahu dan sebagainya mengenai sekilas info untuk MotoGP, mungkin bisa berbagi di kolom komentar, bisa menulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan sungkan apa yang kurang saya bagikan atau teman-teman mau menambahkan di dalam kolom komentar, silakan, biar kita semua sama-sama belajar, sama-sama menambah wawasan tentang gelaran MotoGP dan khususnya untuk negara kita. Terima kasih telah menonton sampai akhir durasi. Tetap jaga prokes, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.